Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafisa Kusmawati, asisten yang akan memberikan materi kepada teman-teman semua mengenai fisiologi hewan. Jadi, saya mulai langsung saja, saya present. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah fisiologi reproduksi hewan. Nah, apa sih pentingnya makhluk hidup itu bereproduksi? Apa pentingnya sistem reproduksi bagi makhluk hidup? Pasti teman-teman juga sudah mengetahui ya pentingnya sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi ini penting untuk makhluk hidup karena supaya kita sebagai makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan itu bisa melangsungkan kelangsungan hidupnya. Kemudian untuk kelestarian populasi sehingga tidak mengalami kepunahan. Jadi karena kita bisa berkembang biak, karena tumbuhan dan hewan itu bisa berkembang biak, jadi terjaga kelestarian populasi dan tidak mengalami kepunahan. Nah, sistem reproduksi sendiri itu ada aseksual, ada yang seksual. Jadi ini untuk sekilas sebagai pengingat aja. Aseksual ada pembelahan, ada fragmentasi, kemudian ada yang melalui tunas. Kalau yang seksual itu ada yang melalui konjugasi, kemudian untuk vertebrata ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Jadi bedanya kalau yang aseksual itu tanpa melalui fusi gamet jantan dan betina, kalau yang seksual ini melalui fusi gamet jantan dan gamet betina. Dan bisa melalui fertilisasi yang eksternal atau internal. Kalau eksternal ini itu fusinya terjadi di luar tubuh, seperti di sini dicontohkan dengan kata. Jadi fusi antara gamet jantan dan betina itu terjadi di luar tubuh kedua individu jantan dan betina, sedangkan kalau yang fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh. Terjadi dalam tubuh betina ya, terutama. Kemudian lanjut. Nah, kelenjar kelamin itu merupakan bagian yang penting dalam sistem reproduksi ini. Itu biasa disebut dengan gonad. Fungsinya apa? Jadi fungsi dari kelenjar kelamin ini untuk produksi sel-sel kelamin dan produksi hormon. Nah, produksi sel-sel kelamin ini kalau jantan ini ada di testis disebut dengan spermatogenesis. Jadi proses pembentukan sel sperma. Jadi ada proses dari dimulai dari spermatogonium hingga terbentuknya sel sperma di sini. Kemudian pada betina itu terjadi proses yang namanya oogenesis, terjadinya di ovarium. Dan di sini terjadi proses dari oogonium hingga menjadi sel telur atau ovum. Nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut secara mandiri. Nah, di sini contoh dari organ reproduksi hewan ada dari Ratus norvegicus. Ratus norvegicus ini tikus. Jadi di sini ada jantan, di sini organ reproduksi betina. Kemudian bagian-bagiannya di sini ada testis, epididymis, kemudian ductus deferens, di sini uretra, kemudian ada penis. Nah, selain itu ada kelenjar-kelenjar seperti di sini ada kelenjar Cowper, kemudian kelenjar perputial, kemudian di sini ada kelenjar prostat. Nah, ini untuk yang jantan, kalau yang betina di sini ada ovarium, kemudian ada oviduk di sini, ada 2 pasang. Ovarium dan oviduk, kemudian ada uterus, serviks, vagina, uretra, kemudian ada kelenjar juga di sini, kelenjar klitoral.
Dan nanti fungsi-fungsinya teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut ya. Nah, siklus seksual di betina dan jantan ini pastinya berbeda. Jadi kalau yang jantan itu umumnya siap bereproduksi kapan saja karena dia pengaruh dari hormonnya relatif konstan. Jadi umumnya dia siap untuk bereproduksi kapan saja. Berbeda dengan betina yang fluktuasi hormonnya itu bisa berfluktuasi, jadi tidak konstan seperti jantan. Jadi yang betina ini hanya siap reproduksi itu di saat-saat tertentu saja. Di sini dikatakan bahwa siklus seksual betina pada dasarnya melibatkan perubahan-perubahan dalam organ reproduksi, terutama pada ovarium. Bisa terdapat fase folikuler, folikel tumbuh dan berdiferensiasi, terbentuk korpus luteum setelah ovulasi. Nah, berbeda dengan jantan yang tidak mengalami perubahan-perubahan dalam organ reproduksinya. Nah, sekarang kita bahas siklus seksual yang betina karena yang lebih kompleks yang betina. Jadi kalau di primata itu siklus seksualnya adalah siklus menstruasi. Kalau di non primata itu siklus estrus. Jadi ini yang aku sebut tadi, terdapat siklus-siklus tertentu hormon di tubuh betina itu berfluktuasi. Jadi kalau di primata tuh karena terjadi siklus menstruasi seperti pada manusia, kalau non primata itu terjadi siklus estrus. Nah, ini dibedakan lagi nih, ada hewan yang monoestrus, ada yang poliestrus. Kalau yang monoestrus itu ovulasinya hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Contohnya di sini ada serigala, rusa. Kalau poliestrus itu ovulasinya bisa beberapa kali dalam setahun. Contohnya kuda, kambing, tikus, atau kalau teman-teman di rumah ada pet kayak kucing, nah dia bisa berovulasi itu beberapa kali dalam 1 tahun. Jadi dia bisa berkembang biak itu lebih dari 1 kali dalam setahun. Nah, ini mungkin sudah terbiasa ya teman-teman melihat ini, grafik ini. Jadi untuk menstruasi ini sekilas saja ada folikular fase di sini. Di sini terjadi menstruasi, folikular fase karena di sini terjadi pertumbuhan folikel. Yang ini dipengaruhi oleh hormon. Nah, kemudian di sini ada luteal fase karena di sini terbentuk korpus luteum dan di sini terjadi ovulasi pada hari ke-14. Nah, menstruasi itu terjadi di sini hari ke-0 sampai ke-4 ini terjadi menstruasi. Bisa kita lihat terjadi peluruhan dinding endometrium di sini. Nah, ini terjadinya menstruasi. Kemudian setelah hari ke-4 dinding endometriumnya kembali menebal, diikuti dengan pertumbuhan folikel. Kemudian pada hari ke-14 ini terjadi ovulasi dan dinding endometrium semakin menebal dan permukaannya menjadi tidak beraturan seperti ini. Dan di sini terjadi peningkatan level progesteron. Nah, pada kondisi ini itu uterus siap untuk menerima zigot. Nah, selanjutnya siklus estrus. Jadi siklus estrus itu terdapat beberapa fase, yaitu ada sini bisa kita lihat proestrus, estrus, metastrus, dan diestrus. Nah, ini kondisi sel saat ini proestrus, kemudian diestrus, estrus dan metastrus. Kita bisa lihat kondisinya di sini bahwa dikatakan di sini proestrus itu saat sel epitelnya terdapat sel epitel terkornifikasi, kemudian terdapat leukosit, tapi yang paling banyak adalah sel epitelnya. Kita bisa lihat di sini proestrus sel epitelnya di sini paling banyak. Kemudian ada mulai ada sel terkornifikasi, tapi baru sedikit. Kemudian ada leukosit di sini sedikit. Ya, ini adalah leukosit. Nah, kemudian di fase estrus kita bisa lihat hanya ada sel epitel terkornifikasi. Nah, sel terkornifikasi itu apa? Jadi sel terkornifikasi itu sel yang menebal sehingga ini kita bisa lihat sampai inti selnya tidak terlihat.
kemudian warnanya yang paling kontras. Karena dia menebal, jadi terlihat warnanya yang paling kontras. Kemudian selanjutnya fase metastrus, di sini leukositnya terdapat banyak leukosit, dan di estrus, nah di sini hanya terdapat leukosit dan sel epitel dengan sel epitelnya hanya sedikit ya, didominasi oleh sel leukosit. Oh iya, sebelumnya. Jadi di fase estrus ini karena terdapat sel terkonfiskasi yang paling banyak dan sudah siap untuk bereproduksi. Jadi pada masa estrus ini itu biasanya hewan mengalami masa birahi karena dia sudah siap untuk reproduksi. Nah selanjutnya kalau di laboratorium, jadi kita mengamati profil reproduksi itu diantaranya dengan melihat perhitungan dengan menghitung indeks gonadosomatik, indeks uterosomatik, dan indeks lenjar seks aksesoris. Jadi fungsinya apa? Jadi kita menghitung IGS, IUS, dan IKSA ini untuk mengetahui tingkat kematangan seksual suatu individu. Organ reproduksinya itu kualitasnya bagaimana dan kondisinya bagaimana, apakah dia sudah siap, sudah matang untuk bereproduksi gitu. Karena tingkat kematangannya itu bisa dilihat dari indeks-indeks ini. Nah, perhitungan ini biasa dilakukan di ikan, amfibi, unggas, hewan-hewan avertebrata yang memiliki musim kawin, mamal, dan mamal. Nah, indeks-indeks ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jenis spesies, umur, musim kawin, dan dipengaruhi oleh nutrisi juga bisa. Nah, ini untuk jantan itu kita menghitung indeks gonadosomatik dan indeks kelenjar seks aksesoris dengan rumus seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Kemudian kalau betina menghitung indeks gonadosomatik dan indeks uterosomatik. Nah, bedanya ini kalau di perhitungan IGS ini, kalau yang jantan itu testis, kalau yang betina ovarium, seperti itu. Nah, ini satuannya persen ya. Nah, kemudian selain menghitung indeks-indeks tadi, untuk mengetahui profil reproduksi hewan itu, kita bisa dengan pengamatan dengan sel sperma, pengamatan dengan atau spermatozoa. Bisa melihat motilitasnya, morfologinya, viabilitas, untuk mengetahui bagaimana profil reproduksinya gitu. Kalau motilitas ini kita melihat bagaimana sel sperma itu bergerak dalam mikroskop, bagaimana dia apakah bergerak lurus atau bagaimana nanti akan ada indikator-indikator bahwa dia itu dalam kondisi baik dan tidak. Kemudian morfologinya kita bisa lihat melalui preparat apus dengan mikroskop juga, viabilitas juga dengan mikroskop, dan diberikan pewarna gimsa, jadi kita bisa melihat perbedaan antara sel yang hidup dan sel yang mati dari warna. Kalau yang sel hidup itu dia berwarna bening, tidak berwarna. Kalau sel mati dia akan menyerap warna itu, jadi dia akan berwarna ungu. Karena kalau sudah mati, membran permeabilitasnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi dia bisa menyerap warna. Sedangkan kalau yang sel hidup, karena membrannya permeabilitasnya masih baik, jadi warna itu tidak masuk ke dalam sel. Jadi dia berwarna bening. Kemudian kalau yang ini adalah betina dengan pengamatan siklus estrus. Caranya dengan mengulas sel dari liang vaginaticus dengan mikroskop. Kemudian diberi pewarna juga dan diamati seperti yang kita lihat di slide sebelumnya tadi yang dari ulasan sel vagina ini. Oke, sebentar, nah yang ini. Ini ya teman-teman, ini dari ulasan sel vagina. Bisa kita lihat kondisi selnya pada fase proestrus, pada fase estrus,
Netes terus dan dies terus untuk melihat apakah, pada fase estrus apa hewan pada saat itu dan apakah sudah siap untuk reproduksi gitu. Ini sumber yang digunakan. Nah, sudah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Berikut, adalah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya teman-teman. Selamat melanjutkan kompetisi Biologi Brainiac Competition 2021. Semoga sukses dan diberi kelancaran. Terima kasih.